Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berkesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau pribadi yang kami kagumi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini. Besar pengorbanan-Mu, sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih yang sungguh besar yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Haleluya. Allah yang besar, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya ditinggikan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ku kagum hormat. Haleluya. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu besar, penyertaan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau pribadi Tuhan Yesus yang layak untuk kami puji, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan kasih berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Bila segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang sungguh besar. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
pujian hanya bagi nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang ajaib buat kehidupan kita Bapak Ibu. Kami ucap syukur Tuhan buat karya yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang Kau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau merabaiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Raja mulia dalam kehidupan kami, dan Kau memerintah selama-lamanya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bila selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, dan Kau yang terutama dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku
bangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu akan bekerja di tengah-tengah kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang berkuasa itu akan menuntun kami kepada setiap kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan buat kami pada pagi hari ini. Kami lemah, tetapi dengan pertolongan-Mu kami bukan hanya bisa mengerti, tetapi juga menerjemahkan setiap benih firman Tuhan itu ke dalam tindakan yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan segala sesuatu dalam kendali-Mu ya Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Ya, pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul setia dalam hal-hal kecil. Ya, setia dalam hal-hal kecil. Nah, saudara, saya mau memulai dengan sebuah pernyataan ya, yang demikian bunyinya. Gereja tidak dibangun di atas karunia-karunia dan talenta-talenta sedikit orang, tapi pengorbanan banyak orang. Nah, saudara, seringkali gereja kita hubungkan dengan figur-figur pemimpin tertentu, entah gembala, entah staf pastoral, entah pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja yang memang ya punya jabatan kepemimpinan tertentu di sebuah gereja. Ya. Tetapi fakta yang sesungguhnya adalah bahwa gereja dari mulai awal sampai dengan selanjutnya dalam perkembangannya itu tidak pernah lepas dari pengorbanan banyak orang. Ya. Bahkan yang mungkin tidak dilihat oleh manusia, yang tidak dihargai oleh manusia, yang tidak diakui oleh manusia. Tetapi sesungguhnya Tuhan melihat segala sesuatu yang kita buat bagi kerajaannya. Dengan kata lain saudara, kita semua punya peran, kita punya nilai di hadapan Tuhan. Dan ini adalah berita yang sangat baik buat kita sekalian. Pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Perjanjian Baru yang mungkin sangat jarang dikhotbahkan. Saudara, kita banyak dengar khotbah tentang Musa, tentang Daud, tentang nabi-nabi, saudara, tentang Rasul Paulus, tentang Tuhan Yesus. Tetapi sangat sedikit kita mendengar tentang Dorcas. Ya, dan pagi ini saya mau ajak kita akan belajar ya dari tokoh yang satu ini. Mari sama-sama
kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36, saudara ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Mulai dengan nama dulu, ya, namanya adalah Tabita, itu dalam bahasa Aram. Dalam bahasa Yunaninya adalah Dorcas, yang artinya ya dalam bahasa Inggris itu gazelle. Ya, gazelle itu seperti rusa. Ya, saya ingat sekali dulu, ya, ayah saya itu toko sepeda, saudara ya. Dulu ada sepeda yang mereknya itu kalau dalam ya dengan lidah Jawa ya itu disebutnya gazelle. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ya sudah tidak lagi muda ini mestinya ya tahu betul itu merek itu ya, gazelle ngomongnya begitu, saudara ya. Yang kemungkinan saudara kalau dikaitkan dengan figur ini ya artinya itu kan gesit gitu, saudara ya. Dorcas ketika disebut orang-orang selalu akan mengkaitkan dengan ringan tangannya Dorcas untuk membantu sesamanya. Dia gesit dalam berbuat baik, saudara. Tinggal di Yope, di sebuah kota pelabuhan, kalau sekarang ini di Tel Aviv di Israel, saudaraku. Ya, dan perhatikan di sini dia disebut sebagai murid. Nah, ini menarik sekali. Sepanjang perjanjian baru, saudara. Ya, saudara hanya menemukan satu perempuan saja yang disebut sebagai murid. Ya, satu orang saja, yaitu Dorcas. Ya, dan kemungkinan dia adalah buah dari penginjilan ketika para murid yang di Yerusalem itu dianiaya, lalu mereka mulai keluar dari Yerusalem memberitakan Injil, dan salah satu buahnya adalah Dorcas ini. Nah, pagi ini saya mau membagikan dua kebenaran yang sangat sederhana, dan saya berharap ini bisa mencerahkan pikiran hati kita dan sekaligus menginspirasi ya buat kita sekalian untuk apa yang bisa kita perbuat bagi kerajaan Allah ya. Yang pertama, saudara ya, bunyinya begini. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama, 1, 2, 3. Aku tidak bisa melakukan semua hal, tapi aku bisa melakukan sesuatu. Saudara, ini adalah sebuah kesadaran yang sangat positif, yang sangat sehat. Ya, kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa melakukan semua hal, saudara dapat dipastikan itu adalah bohong. Ya, itu enggak benar, saudara. Ya, dan biasanya orang-orang seperti itu kita anggap sombong atau bahasa anak saya songong, saudara. Tidak ada orang yang bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Jadi tidak sombong tetapi juga tidak rendah diri. Ya. Fokus kepada kelemahan, lalu kemudian mulai mengasihani diri dan tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya di sini fokus pada apa yang kita punya dan lalu melakukan sesuatu, saudara. Ya, nah mari kita kembali ke ayat tadi, pasal 9 ayat yang ke-36, saudara. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perhatikan di sini, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara perhatikan kata banyak sekali. Ya, dalam satu terjemahan bahasa Inggris, full of good works. Penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Saudara, dengan kata lain,
Apa yang dilakukan Dorcas itu bukan sesekali dalam hidupnya. Tetapi secara konsisten dia lakukan itu dan dia dengan setia melakukannya. Memang tidak besar, kecil, tetapi dia konsisten, dia setia melakukannya. Dan itulah yang membuat apa yang dia lakukan itu menjadi begitu istimewa, saudara. Nah, mari kita lihat lebih jauh ya, lebih jauh kita melihat tokoh ini. Dia seorang wanita. Seorang wanita itu pada zaman itu dianggap sebagai warga kelas 2. Kalau di hadapan hukum, ini orang-orang seperti dia inilah yang banyak ditindas. Kemungkinan besar dia adalah seorang janda. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ya, saudara akan melihat yang dilayani oleh Dorcas juga adalah janda-janda. Jadi kemungkinan dia seorang janda. Lalu saudara, dia bukan seorang yang terpandang, yang punya harta yang banyak, punya talenta yang hebat. Tidak, saudara. Dia adalah seorang yang sederhana, yang sama seperti saudara dan saya. Nah, yang membedakan dia dengan orang lain adalah bahwasanya dia tidak fokus pada apa yang dia tidak punya, tetapi dia fokus pada apa yang dia punya dan dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Saya membayangkan, saudara, ya, kalau di perjanjian lama ada Musa setelah negosiasi yang alot, memanggil Musa untuk menjadi pemimpin dari umatnya keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Akhirnya Allah berhasil merebut hati Musa dan mau meneguhkannya. Maka Allah bertanya kepada Musa, "Musa, apa yang ada di tanganmu?" Lalu Musa menjawab, "Tongkat ya Tuhan." Itu tongkat yang biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, saudara. Tetapi kemudian kita membaca dalam Alkitab bahwa tongkat Musa itu kemudian disebut sebagai tongkat Allah. Melaluinya bangsa Israel menyaksikan mujizat-mujizat besar dikerjakan oleh Allah, saudara. Nah, saya membayangkan Allah bertanya kepada Dorcas, "Dorcas, apa yang ada di tanganmu?" Dan saya kira dengan malu-malu, bukan dengan membusungkan dada, Dorcas menjawab, "Tuhan, kecil, hanya jarum jahit saja." Tetapi Tuhan katakan, "Tidak masalah. Apa yang kecil, kalau kau serahkan kepadaku, aku bisa memutarbalikkannya dari yang kecil menjadi besar." Bisa katakan amin, saudara. Saya ingat sekali John Maxwell dalam sebuah bukunya menceritakan, ya, suatu saat itu ada pemuda yang mau ketemu dengan dia, namanya Brad. Kemudian tiba waktunya mereka ketemu, waktu Pastor John melihat dia, ya, waktu itu dia masih menggembalakan sebuah sidang di Ohio, yang kemudian dia lepaskan, ya, jabatan itu. Dia ketemu dengan pemuda itu dan dia melihat, wah, dari tampangnya saja sudah tidak impresif, ya, nggak kelihatan kalau dia itu seorang pemuda yang pintar, yang cerdas, yang punya talenta yang hebat, saudara. Makanya Pak John ini kemudian bertanya kepada pemuda itu, "Hei anak muda, apa yang bisa aku lakukan buat kamu?" Nah, ini pertanyaan ini menunjukkan
ya dalam hati kecilnya Pastor John berpikir ini orang gak bisa apa-apa, ya pasti saya yang lakukan sesuatu buat dia. Ya. Tetapi betapa terkejutnya kemudian Pastor John mendengar perkataan ini dari Brad. Ya, dia katakan begini, Pastor John, saya kerja Senin sampai Sabtu. Tapi hari Kamis itu saya pulang lebih awal. Dan saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk Pastor John. Dibalik saudara. Saya punya pikiran begini. Bagaimana kalau seandainya saya membantu Pastor John? Bukan untuk hal-hal yang besar, tetapi yang kecil-kecil. Misalnya kalau Pastor John mau beli sesuatu, katakanlah obat A di apotek Anu, tulis saja listnya apa saja. Mau beli kertas ukuran sekian di sini. Pokoknya buat saja daftarnya. Serahkan kepada sekretaris Anda, saya akan ambil dan saya akan lakukan buat Bapak. Saudara, awalnya John Maxwell berpikir ini kecil banget, ini semua orang bisa lakukan. Tetapi saudara, satu saat John Maxwell menoleh ke belakang dan mengatakan bahwa sesungguhnya Brad ini sudah memberikan andil yang besar ke dalam kehidupan beliau. Kenapa? Dia memang melakukan hal-hal yang kecil, tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang membuat Brad menjadi istimewa. Apa? Dia melakukannya 7 tahun. Tidak main-main saudara, 7 tahun lamanya. Dengan konsisten dan setia. Ini berita baik buat kita saudara. Tidak banyak di antara kita yang bisa lakukan hal-hal yang besar. Tetapi saya kira kita bisa lakukan sesuatu. Kuncinya, lakukan itu dengan setia. Nanti bagiannya Tuhan yang akan mengubah yang kecil itu jadi besar, saudara. Haleluya. Inilah Allah kita Allah yang besar. Tetapi dia suka dengan hal-hal yang kecil kalau itu dilakukan dengan setia. Titus pasal 3 ayat yang ke-8, saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudara perhatikan di sini ya. Rasul Paulus itu adalah seorang yang paling anti ya dengan gagasan bahwa manusia itu bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Dia paling anti, saudara. Bahkan dia yang paling menentang pemikiran seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, dia percaya bahwa seorang yang sudah diselamatkan pasti berbuat baik. Bukan diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi kita yang sudah diselamatkan pasti berbuat baik. Dan perhatikan di sini Rasul Paulus mendorong mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh berusaha. Salah satu versi bahasa Inggris katakan leading in good works. Menonjol dalam perbuatan-perbuatan baiknya. Kalau lihat orang percaya, apa sih yang menjadi ciri dari orang percaya? Ini, saudara, perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus. Dan perhatikan kata baik ini menunjuk kepada kualitas. Bukan hanya sekedar mengerjakan pokok selesai, tidak. Tetapi sungguh-sungguh dengan sepenuh hati mengerjakannya.
meskipun kecil, lakukan dengan setia dan sepenuh hati. Dan itulah yang akan membuat kecil menjadi besar. Panggilannya saudara. Saudara dan saya dipanggil bukan sebagai penonton, tetapi sebagai partisipan yang terlibat aktif di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan, dengan sepenuh pikiran kita saudara. Dan kita berikan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita semua bisa lakukan sesuatu, amin. Amin. Kalau mungkin selama ini Tuhan taruh beban dalam hati saudara. Aku kok kepingin ya terlibat dalam pelayanan diakonia misalnya. Tapi kok enggak banyak yang bisa saya berikan. Sedikit. Saudara, tidak masalah. Lakukan itu mulai dari sekarang, where you are. Di mana kita ada, enggak usah nunggu sampai banyak dulu. Sampai waktu yang sempurna tiba enggak akan datang saudara. Mulai dari sekarang. Apa saja yang bisa saudara dan saya lakukan? Kalau saya cuma bisa bersih-bersih Pak, tidak masalah. Kalau saya hanya bisa berdoa saja Pak, doa dengan sungguh-sungguh, lakukan itu dengan setia. Sekali lagi, Tuhan yang akan melipat gandakan dampaknya. Itu bukan urusan kita saudara, urusan kita melakukannya saudara terus dalam kehidupan kita. Masalahnya sekarang ini saudara di era digital ya. Sesuatu dengan mudah viral ya. Rame diperbincangkan, rame dikunjungi, rame pokoknya saudara. Mau di jagat maya maupun di onsite-nya rame saudara. Itulah kehebatan dari era digital ini. Tetapi sayangnya sesuatu yang viral hari ini akan digeser dengan sesuatu yang lain dengan begitu cepat. Kadang kita seperti itu. Lakukan sesuatu mulai dengan bombastis. Wah, hebat sekali. Tapi dalam prosesnya perlahan mulai bocor alus. Lama-lama kempes. Dan gak bergerak sama sekali. Dorcas tidak demikian saudara. Dia lakukan bukan sesuatu yang heroik. Bukan sesuatu yang besar. Kecil, tapi dia lakukan dengan setia sepanjang kehidupannya. Sehingga kalau nama Dorcas disebut, maka pasti orang tidak akan pernah lepas dari perbuatan baik yang dia lakukan secara konsisten. Saya suka membaca kutipan ini buat saudara Hudson Taylor. Saudara, beliau mengatakan perkataan yang begitu baik ini. Ya, mari kita simak sama-sama. Hal kecil adalah hal kecil. Ya kecil, tak bisa dirubah saudara ya. Tapi, ada tapinya. Setia melakukan hal-hal kecil adalah sama-sama perkara besar. Apapun itu saudara. Mari sama-sama kita belajar dari Dorcas. Mulai sekarang saudara ya pikirkan apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan. Lakukan itu bagi kemuliaannya. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, mari sama-sama kita membaca ya. Tadi yang pertama aku tidak bisa melakukan semua hal tapi aku bisa melakukan sesuatu.
Yang kedua sama-sama kita baca 2-3. Aku bisa meninggalkan sebuah warisan yang baik. Ya, apa sih warisan? Warisan itu ya segala sesuatu yang kita tinggalkan, lalu waktu kita mati warisan itu akan tetap hidup. Itulah warisan, saudara. Dan saya melihat ya, Dorcas menjadi inspirasi buat kita sekalian, saudara. Mari kita akan teruskan pembacaan kita ya. Kisah Rasul pasal 9 ayat 39. Sekarang kita akan lihat sama-sama. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara, akhirnya Dorcas diceritakan di sini dia menderita sebuah penyakit yang parah, kita nggak tahu apa itu. Akhirnya dia meninggal dunia. Dan ketika jasadnya disemayamkan, para janda yang sudah tersentuh oleh perbuatan baiknya itu mengelilingi jasad itu. Saudara, saya membayangkan satu persatu mereka menangis, mereka bersedih, mereka begitu duka cita kehilangan orang yang mereka cintai dalam hidup mereka. Dan satu persatu mereka katakan, ini loh pakaianku yang melekat di tubuhku ini baru 4 hari yang lalu diberi oleh Dorcas. Yang lain mengatakan ini juga, ini baru sebulan yang lalu, dan seterusnya. Masing-masing janda itu menyaksikan semua perbuatan baik yang dia tinggalkan, yang dia wariskan buat orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang dia sudah sentuh dalam kehidupannya, saudara. Nah, memang kalau kita membaca kisah ini selanjutnya, akhirnya Dorcas dibangkitkan. Nah, tapi kalau kita tanya, saudara, kira-kira warisan terbesar yang diberikan Dorcas bagi orang-orang di sekeliling yang waktu itu dan bagi kita itu apa sih? Legacy yang beliau tinggalkan apa? Apakah kebangkitannya? Saya percaya tidak, saudara. Jawabannya adalah lifestyle-nya, gaya hidupnya. Itulah yang sudah menginspirasi buat banyak orang, saudara. Sejarah gereja mencatat bukan 1-2 orang, tetapi begitu banyak orang di seluruh dunia ini terinspirasi oleh kesetiaan Dorcas melakukan hal yang kecil, tetapi dia lakukan dengan segenap hati dan dengan setia. Saudara melihat ada satu lukisan yang dilukis oleh Edwin Long ya pada abad yang ke-19. Saudara, lukisan ini diberi judul Pertemuan Dorcas pada abad yang ke-6. Ya, memang Edwin Long hidup pada abad 19, tapi lukisannya itu merujuk ke abad yang ke-6. Pertemuan Dorcas. Ada perempuan-perempuan yang terinspirasi oleh Dorcas, lalu kemudian mereka membentuk sebuah komunitas, dan inilah yang kemudian disebut dengan Dorcas Society. Mereka mulai menjahit, mereka mulai memperbaiki pakaian yang rusak supaya bisa layak pakai. Mereka membuat selimut, mereka membuat apa saja, saudara, pakaian-pakaian yang layak untuk dipakai. Dan kemudian ketika ada orang-orang yang membutuhkan, mereka datang, dan kemudian wanita-wanita yang baik hati ini, mereka membagikan itu kepada yang membutuhkan. Dan tidak hanya berhenti pada abad yang ke-6, saudara. Tetapi tolong ya, foto-foto selanjutnya. Saudara melihat ini Dorcas masa kini. Ini saya cepat-cepat saja ambil sana ambil sini, saudara. Ini adalah perempuan-perempuan yang luar biasa.
Mereka setia melakukan hal-hal yang kecil. Dan kalau kita bertanya dari mana segala sesuatu itu bermula, maka jawabannya saudara, dari warisan yang ditinggalkan oleh Dorcas. Ini foto ini kan cuma sedikit. Yang tidak difoto lebih banyak lagi saudara. Sampai sekarang ini saya percaya ada banyak para perempuan yang sudah terinspirasi. Bukan hanya perempuan, saya melihat foto-foto juga ada laki-lakinya. Dengan kata lain, Dorcas sudah meninggalkan warisan yang setelah dia mati, maka warisan itu tetap hidup. Luar biasa, saudara. Pertanyaannya, apa sih yang bisa kita wariskan? Ya, apa yang bisa kita wariskan? Saya mengidentifikasi paling tidak ada 3 di sini. Pertama ya harta benda, itu sudah pasti saudara ya. Harta benda. Ya. Kalau saudara diberkati dalam hidup saudara dengan luar biasa, ya ada teman-teman yang ya mempersiapkan putra-putrinya, pekerjaannya disiapin, asuransinya disiapin, semuanya saudara disiapin. Wah, luar biasa, itu berkat Tuhan. Ya, saya kira itu luar biasa, harus disyukuri. Tetapi saya percaya juga sama seperti Dorcas, kalau kita diberkati lebih oleh Tuhan, saya kira Tuhan tidak hanya mau kita menikmatinya dalam lingkaran kecil keluarga kita, tetapi Tuhan ingin supaya kita menjadi perpanjangan tangannya, memberkati orang lain yang ada di sekeliling kita. Itu kita bisa wariskan, saudara. Yang kedua, prinsip-prinsip kehidupan. Ya, prinsip-prinsip kehidupan. Kalau saudara seorang pebisnis, saudara pegang teguh prinsip kejujuran, pokok jujur. Saya nggak mau bergeser dari prinsip itu. Nanti saudara, pertama, anak cucu kalau bicara tentang diri kita, aku tahu papa, aku tahu engkong, aku tahu kakek, aku tahu ayah adalah orang yang paling apa adanya, jujur, nggak pernah bohong. Wow, warisan saudara, warisan. Saya sebagai dosen, saya pikir-pikir ini saya ada warisan apa ya. Saudara tanya ke mahasiswa-mahasiswi Sati, saya itu salah satu yang dikenal dengan dosen killer. Dosen kok killer, saudara. Dosen ya dosen, killer ya killer, saudara ya. Tapi mereka sebut saya seperti itu. Kenapa? Kalau dulu ya, sekarang saya nggak pernah minta dalam bentuk printed ya. Dulu kok saya bimbing skripsi printed pokoknya ya, cetak. Lalu saya pakai spidol merah. Awalnya datang putih bersih, waktu saya kembalikan pasti sudah berdarah-darah. Saya berharap suatu saat mereka mungkin sakit ya waktu saya coretin, waktu saya bilang revisi ini kalimat gak bagus, ini kurang data, ini kurang dokumentasi, ini gak benar formatnya dan seterusnya. Saya berharap suatu saat mereka menoleh ke belakang lalu bilang, terima kasih saya sebenarnya dengan Pak Surono yang sudah kejam dengan saya. Karena sebenarnya saya sedang dididik untuk memberikan yang terbaik. Prinsip-prinsip yang semacam ini saudara, kalau saudara hidupi dengan konsisten, saudara akan tinggalkan warisan yang baik. Amin. Yang terakhir, pengaruh baik atau teladan hidup itu sudah pasti. Kita tidak hidup sendiri, orang lain melihat kehidupan kita. Entah untuk kebaikan atau sesuatu yang tidak baik yang mereka lihat dari kehidupan kita. Dan Dorcas punya ketiga-tiganya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia punya ketiga-tiganya. Dia murah hati.
Dia pegang prinsip kalau saya diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah bermurah hati kepada saya pun juga akan bermurah hati kepada sesama saya. Itu prinsip yang dia hidupi. Sehingga dia menjadi teladan dan pengaruh yang baik. Bukan hanya untuk 1-2 orang, bahkan untuk seluruh dunia ini, saudara. Mari kita lanjutkan bagian yang terakhir, Kisah Rasul 9 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya bacakan buat saudara. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ayat 41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Perhatikan di sini. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, saya betul-betul salut, saya hormat, saya menghargai tokoh yang satu ini. Sepanjang hidupnya dia betul-betul menjadi berkat. Bahkan sampai akhir hidupnya, saudara, kebangkitannya membuat orang yang sudah percaya bersukacita luar biasa. Bagi mereka yang belum percaya, mereka menjadi percaya. Wow. Bukankah kehidupan yang seperti ini yang kita rindukan, saudara? Kita ingin hidup kita berdampak positif bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Haleluya. Saya mau tutup dengan perkataan ini. Saudara, kita tidak dapat menentukan kapan atau bagaimana kita akan mati. Itu urusannya Tuhan, ada di dalam kedaulatannya Allah. Tapi saudara, kita bisa menentukan bagaimana kita akan hidup dan apa yang akan kita wariskan. Itu bagiannya kita. Saudara, saya terus terang khawatir ya. Saya beberapa kali diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema finishing well, yaitu sebuah tema yang sangat populer ya. Nah, banyak orang berpikir begini, saudara ya. Finishing well itu adalah sesuatu yang kita lakukan di akhir hidup kita. Satu kali gitu atau beberapa kali lalu mati, meninggalkan kesan yang positif begitu ya. Di ujung hidup kita baru kemudian kita lakukan sesuatu yang baik. Salah, saudara. Tidak demikian. Finishing well itu berbicara mengenai apa yang kita lakukan secara konsisten dan setia di sepanjang kehidupan kita sampai akhirnya Tuhan jemput kita kembali ke pangkuannya. Inilah finishing well, ini proses ini loh, saudara. Jadi itu sebabnya mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, amin. Tidak menunggu, gak tahu saudara kapan kita dijemput oleh Tuhan. Kita gak pernah tahu. Lakukan perbuatan baik. Kecil mungkin, tapi lakukan itu dengan setia. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Saudara, mari kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian Telah Kudapati Kasih yang Sejati yang mampu mengubahkan hatiku dan seterusnya. Telah kudapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang kau beri
jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyikan dengan lebih sungguh lagi dari dasar hati kita. Aku dapati kasih yang sejati yang mampu menguatkan hatiku. Kasih yang Kau beri Jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan, sama-sama dengan mengangkat tangan, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi Kau. Sekali lagi katakan, ku berikan. Haleluya. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan, hanya bagi kemuliaan, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, apa yang ada di tanganmu? Saudara, sesungguhnya pasti ada sesuatu yang bisa kita berikan buat Tuhan, buat kemuliaan namanya.
karena Tuhan sudah memberkati kita sedemikian rupa, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebabnya pagi hari ini, mari menanggapi firman Tuhan. Katakan, Tuhan, mulai sekarang saya mau lakukan ini. Saya mau lakukan sesuatu bagi Engkau, bagi kemuliaan nama-Mu. Dan percayalah, kalau engkau lakukan itu dengan setia, Tuhan yang akan memberkatinya, menjadikannya berdampak bagi kehidupan banyak orang di sekeliling kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang akan memberkati setiap benih firman Tuhan itu, sehingga akhirnya akan menghasilkan buah, ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.